Nginep di kapal tapi bukan di laut, ini adalah villa 1,8 juta di Puncak Bogor. Bentuknya unik banget guys, mirip kapal beneran. Ya jadi kali ini aku lagi berada di Villa Kapal by Surganya Villa. Hai guys, balik lagi dengan aku Friska Yuni. Di video kali ini aku bakalan ngajakin kalian staycation lagi di daerah Puncak Bogor. Villa ini rekomen buat kamu yang mau cari villa murah dengan kapasitas untuk 25-30 orang, tapi fasilitasnya super lengkap. Ya, jadi kali ini kita akan ke Villa Kapal by Surganya Villa. Menuju ke Villa Kapal, kamu bisa gunakan panduan Google Maps ya, dan karena di Maps itu belum ada nama villanya, jadi kamu bisa gunakan patokan Villa Denamu ya guys. Karena Villa Kapal ini masih berada dalam satu kawasan dengan Villa Denamu. Oh ya, untuk link titik lokasinya aku cantumin di deskripsi ya. Kalian nanti tinggal klik aja link mapsnya. Untuk titik lokasinya tuh udah akurat kok. Untuk rute jalan kita nanti bakalan lewat jalan Lembah Nyiur seberang rumah makan pagi sore ya. Atau kalau pas lagi macet kamu bisa lewat jalan alternatif Puncak. Berhubung jalannya tuh lagi lancar jadi aku lewat jalan raya Puncak aja guys. Nah nanti kalau kalian udah nemu rumah makan pagi sore di sebelah kiri jalan, kita ambil belok kanan masuk ke jalan Lembah Nyiur ya. Akses jalannya tuh udah bagus, aman, terus bisa dilewati juga untuk bus medium. Jadi kalau kalian mau bawa rombongan nggak perlu khawatir. Dari jalan raya Puncak ini tuh nggak jauh ya, hanya sekitar 5 menitan aja. Dari sini kita tinggal ikutin jalan aja guys. Untuk patokannya, nanti kalau udah lewatin Hotel Lembah Nyiur, nggak jauh setelahnya itu kita bakal nemuin turunan pertama. Dan nanti ada pertigaan yang ada tulisannya Gria, kita siap-siap ambil jalan ke kanan dan masuk ke jalan Dirgo ya. Dari sini sih udah deket, gak sampai 1 km, pokoknya kita tinggal ikutin arahannya aja sesuai Google Maps. Pas sudah sampai sini, jalanannya sih udah mulai mengecil ya, tapi masih aman kok, bisa dilewati untuk mobil berpapasan. Memang agak mepet sih guys, tapi tenang ya, yang penting kalau berpapasan dengan kendaraan lain, nanti kita saling mengalah aja. Terus kalau udah lewatin jembatan, nanti di depan kita jangan lurus, tapi langsung ambil ke kiri dan gak jauh di depannya itu di sebelah kanan jalan adalah gerbang masuk villanya. Pintu gerbangnya tuh berwarna hitam ya. Dari sini kita langsung masuk aja. Kalau ke kanan tuh ke Villa Denamu, tapi kalau ke Villa Kapal kita ambil jalan yang ke kiri ya guys. Dan kita langsung aja naik terus ke atas, ikutin jalan sampai mentok. Oh ya, untuk waktu check-innya seperti biasa di jam 2 siang dan check-outnya itu di jam 12 siang esok harinya. Dan finally kita udah sampai villanya nih. Area parkir kendaraannya juga cukup luas ya, bisa muat kapasitas sampai 8 mobil. Kalian lihat deh, penampakan dari luarannya aja udah kayak kapal berlabuh beneran nih. Detail kayunya tuh cakep, estetik sampai dek atasnya tuh mirip banget sama kapal asli. Kapasitas villa kapal ini bisa untuk 25-30 orang dengan 4 kamar tidur, 6 kamar mandi. Terus ada private pool, kolam pemancingan ikan, biliar, tenis meja, smart TV karaoke. Dan kalau liburan bareng keluarga di villa selengkap ini pasti pada betah sih guys. Apalagi dengan budget mulai dari 1,8 juta aja. Udah bisa quality time seru bareng sama keluarga. Tentunya dengan view yang asri dan memanjakan mata. Oke guys, sekarang kita akan lihat untuk fasilitas kolam renangnya. Nah, ini untuk kolam renangnya ya. Untuk kolam renangnya tuh luas guys. Dan tempatnya juga sejuk dan asri ya. Jadi di sini bisa untuk anak-anak dan juga dewasa. Dan dari sini kita bisa lihat view perbukitan ya di sebelah sana. Jadi bener-bener manjain mata banget nih. Untuk private poolnya tuh luas, ada untuk anak dan dewasa, bahkan ada seluncurannya juga. Wah, asik banget kan? Untuk prices dan info booking, aku bakalan spill di akhir video, jadi kalian pastikan tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Sebelum explore area indoornya, sekarang kita akan explore area outdoornya dulu. Sekarang kita menuju ke fasilitas biliarnya ya. Nah, untuk fasilitas biliarnya tuh ada di sebelah sini. Jadi tempatnya itu jadi satu dengan tenis meja ya. Ini dia.
Kalau kalian bawa rombongan atau teman-teman mau main tenis meja atau biliar tuh oke banget nih guys. Terus di sini udah banyak tempat duduknya. Tempat duduknya nyaman, banyak, bisa muat kapasitas banyak orang. Spot ini sih bisa jadi base camp favorit kamu guys. Kamu bisa seru-seruan main biliar dan tenis meja bareng. Jadi nggak bakalan bosen deh walaupun seharian di villa. Di sini banyak spot area duduk santai, gazebo, dan juga kursi ayunan cocok buat nongkrong sore-sore sambil ngopi maupun ngemil. Dan ini yang paling seru adalah spot barbeque-nya. Jadi di sini ada spot barbeque outdoor khusus yang siap dipakai buat bakar-bakar. Di sini sudah disediakan alat barbeque lengkap dengan kipas dan arang. Nanti kamu tinggal bawa bahan-bahannya sendiri aja dari rumah. Kamu bisa bakar jagung, sosis, ayam ataupun seafood bareng-bareng. Kebayangkan serunya seperti apa? Dari depan aja bentuknya tuh udah kayak kapal pesiar siap berlayar. Detail kayunya, jendelanya, sampai dek atasnya tuh mirip banget kapal asli nih. Dan semua sudutnya itu estetik banget buat foto-foto guys. Siap-siap deh, siapin memori full. Di area taman ada mini air terjun cantik, suasananya tenang banget, yang bikin suasana makin adem dan juga asri. Plusnya lagi ada kolam pemancingan ikan buat kamu yang mau mancing sambil healing tipis-tipis. Di sini kamu bisa mancing santai di pagi atau sore hari. Jadi staycation kamu bakalan makin lengkap deh. Oke, area outdoor udah kita review. Sekarang saatnya kita cek untuk area indoornya. Untuk pintu masuk utamanya ada di sebelah sini ya. Pas masuk ternyata tuh langsung area dapurnya nih. Meskipun tempatnya minimalis, tapi karena dekat dengan area outdoor jadi gampang banget kalau kalian mau bolak-balik masak dan juga barbekyuan di spot barbecue. Untuk peralatan masak dan makannya juga lengkap. Jadi kalau mau masak-masak selama di villa, kamu nggak perlu khawatir guys. Nanti tinggal bawa bahan-bahan makanannya aja sendiri dari rumah. Selain dapur, di lantai bawah ini terdapat 2 kamar tidur. Sekarang kita cek kamar pertama ya. Untuk bangunannya itu dominan kayu, desainnya unik dan minimalis, dan di sini sudah terdapat 1 queen size bed, lengkap dengan bantal dan selimut. Terus disediakan hanger baju, ada lemari nakas, dan kamar ini sudah lengkap dengan kamar mandi private ya. Untuk kamar mandinya minimalis, tersedia kloset duduk, shower, dan water heater. Next, kita ke kamar kedua. Posisinya itu tepat berada di samping kamar pertama. Di dalamnya udah ada 1 queen size bed lengkap dengan bantal dan selimut. Terus ada nakas dan lemari gantung untuk pakaian. Kamar ini terdapat jendela dengan view langsung ke taman belakang. Semua kamar di sini tuh terang ya, vibes-nya tuh hangat dan nyaman. Kamar kedua ini juga sudah dilengkapi dengan kamar mandi private. Secara fasilitas sama ya guys, ada kloset duduk, shower, dan water heater. Oke, lantai bawah udah kita review, sekarang saatnya kita lihat lantai 2-nya. Naik ke lantai 2, kita harus lewat tangga kayu ini. Jadi di lantai 2 ada living room, mini aula, dan juga ada kamar tidur lagi. Living roomnya tuh unik ya, berkonsep semi indoor, tempatnya luas, nyaman, terus di sini sudah disediakan banyak sofa dan karpet buat santai. Spot ini sih cocok buat nongkrong rame-rame, quality time, atau karaokean tanpa berasa pengap. Karena sirkulasi udaranya juga natural banget guys. Dan karena konsepnya semi indoor, meskipun nggak pakai AC atau kipas, tapi adem gitu deh. Hawanya sejuk, anginnya semilir, vibes-nya tuh tenang tapi tetap estetik. Yang bikin nambah betah, entertainnya juga lengkap. Ada smart TV, karaoke, dan free wifi. Untuk pemandangan dari area living roomnya juga kita bisa lihat taman dan mini air terjun. Pokoknya asri dan vibes pedesaannya tuh berasa banget. Dan yang paling penting no polusi ya. Jadi kita di sini hanya bisa dengar suara alam. Ini sih definisi living room yang bukan cuma buat duduk dan rebahan ya, tapi buat bonding, cerita panjang, buat ketawa bareng dan juga recharge energi. Kalau kamu mau chill sambil ngobrol lama juga nggak bakalan berasa deh guys. Villa ini tuh pas banget buat kamu yang mau cari tempat healing yang beneran dengan suasana alam pedesaan yang masih asri. Yang paling ikonik di salah satu sudut living room tuh ada spot duduk ala kapal. Beneran deh dibuat kayak di kapal kecil lengkap sama setiran kapal. Jadi kamu bisa duduk santai di sini, pegang setiran sambil lihat pemandangan hijau di depan dan sekitarnya. Auto berasa jadi kapten kapal yang lagi berlayar. Bukan di laut ya, tapi ini di tengah pegunungan. Gimana? Unik banget kan guys?
Oke, sekarang kita lanjut cek ke kamar yang ketiga. Posisinya itu berada di belakang living room. Di kamar ketiga ini terdapat satu kasur ukuran queen. Konsepnya itu lesehan, sudah lengkap dengan bantal dan selimut. Terus ada meja nakas, hanger bajunya juga ada. Kalau datang rame-rame tenang ya, bisa tambah ekstra bed juga, jadi tetap nyaman tanpa desak-desakan. Untuk toiletnya itu ada di luar ya, dan di depan toilet terdapat wastafel lengkap dengan cermin. Toiletnya itu minimalis, jadi di sini tuh hanya tersedia kloset duduk aja. Naik tangga lagi, di lantai paling atasnya tuh masih ada satu kamar tidur atau kamar keempat. Nah, kalau kamar keempat ini berkonsep barak ya guys, karena sesuai konsep kapal, kamar baraknya tuh ada di paling atas. Begitu sampai ruangannya itu luas, di sini tersedia satu kasur dalam satu ruangan besar. Dan di sini tuh masih banyak space untuk extra bed ya, jadi cocok banget buat rame-rame kayak family trip ataupun komunitas. Di dalam kamarnya juga sudah tersedia kipas angin, nakas, dan lemari gantung buat pakaian. Oke, sekarang kita spill kamar mandi dalamnya. Di sini sudah terdapat kloset duduk, shower, dan water heater. Terus ada balkon kecil dengan view langsung ke taman dan mini air terjun. Oh iya, di villa ini juga ada mini aula berkonsep semi outdoor ya guys. Jadi kalau mau bikin acara kecil, meeting santai, games bareng, atau sekedar kumpul rame-rame bisa banget. Yang bikin nyaman, mini aula ini sudah dilengkapi dengan karpet, kursi, dan meja. Jadi kalau mau duduk lesehan santai di karpet bisa, atau mau setting formal pakai kursi dan meja juga bisa. Terus di sini juga terdapat beberapa bangunan yang bentuknya unik gitu. Konsepnya sih kayak segitiga ya guys. Infonya beberapa bangunan ini rencana kedepannya tuh untuk penambahan bangunan kamar. Artinya kapasitasnya tuh bakalan makin besar dan makin cocok deh buat rombongan yang lebih banyak. Sebenarnya sekarang aja sih udah lengkap ya, tapi nanti kayaknya sih bakal makin maksimal deh. Dan yang bikin makin praktis di villa ini tuh kita bisa pesen catering. Yes, kamu nggak perlu ribet masak kalau datang rame-rame. Mau makan bareng di mini aula bisa, mau dinner santai di living room juga bisa, atau mau acara dengan konsumsi lengkap tinggal pesen catering di villa ini. Semuanya jadi lebih gampang dan juga nyaman. Untuk price list menu cateringnya aku spill di sini ya. Malam guys, ini adalah suasana malam hari di villa kapal. Bangunan villa kapal ini kalau malam hari tuh vibes-nya romantis, suasananya lebih santai dan hawanya tuh makin dingin. Lampu-lampu warm light-nya itu mulai nyala di area sekitar villa. Semua penerangannya udah oke ya, baik di area indoor maupun outdoornya. Cahaya kuning hangat ketemu sama udara dingin khas puncak, fix vibes-nya tuh langsung berubah jadi romantis banget. Dan yang paling seru, kamu bisa barbecue malam-malam sekaligus quality time. Dan ini untuk penerangan di living room-nya ya, cocok buat ngobrol santai atau bahkan acara kecil dengan suasana yang hangat dan intim. Untuk area dapurnya juga terang dan pencahayaan di area kamarnya juga udah pas, jadi nggak ada kesan creepy-nya sama sekali guys. Nah yang aku suka dari spot jembatan merah ini tuh cakep banget ya. Dari sini kita bisa lihat area bawah villa yang full lampu warna-warni gitu. Mini aula semi outdoornya juga jadi syahdu banget pas malam harinya. Cocok nih buat dinner rame-rame. Oke, ini adalah yang kalian tunggu-tunggu guys. Sekarang aku akan spill untuk price menginap di villa kapal. Untuk harga menginap di weekday itu 1,8 juta, semi weekend itu 2,3 juta, dan weekend atau hari libur nasional itu di harga 3,3 juta. Yuk langsung jadwalkan liburan di sini sekarang juga sebelum full book. Buat kalian yang mau booking bisa langsung menghubungi kontak admin berikut ini ya. Oke guys, sekarang review dari aku untuk Villa Kapal by Surganya Villa. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!